Selamat pagi, hari ini kita akan melanjutkan materi berkaitan dengan latar belakang. Minggu lalu, saudara sudah menjelaskan subjek penelitian yang akan saudara pilih untuk skripsi saudara. Dalam mengerjakan latar belakang, terdapat 5 bagian utama. Bagian pertama adalah pembuka, bagian kedua menjelaskan fenomena-fenomena, bagian ketiga persoalan atau permasalahan yang ada, bagian keempat penelitian lain yang sudah dilakukan, bagian kelima persoalan atau rumusan masalah dalam penelitian yang akan dilakukan, serta penutup. Bagian pertama di pembuka, kalimat-kalimat awal yang menjelaskan pada subjek penelitian kita, kemudian menjelaskan hal yang menarik dari subjek kita. Jadi misalnya penelitian yang berkaitan dengan galeri Sumarja, maka dia akan menjelaskan tentang galeri Sumarja itu sebetulnya jenis galeri seperti apa. Tetapi tidak terlalu detail, hanya pengantar saja. Dan yang terbaik adalah harus memasukkan sumber-sumber dari apa yang kita tuliskan. Jadi misalnya sumber data berkaitan dengan galeri Sumarja tersebut saudara peroleh dari buku Sejarah Seni Rupa Indonesia misalnya. Kemudian kita menjelaskan hal yang menarik dari subjek kita. Untuk galeri Sumarja, maka salah satu hal yang menariknya adalah bagaimana galeri Sumarja menjadi galeri pendidikan pertama yang ada di Indonesia. Memasuki bagian kedua, kita akan menjelaskan fenomena-fenomena, mendeskripsikan fenomena yang berkaitan dengan subjek penelitian kita. Kemudian kita bisa menjelaskan berasal dari faktor intrinsik maupun ekstrinsiknya dari subjek penelitian kita. Misalnya, jika kita meneliti berkaitan dengan awards atau penghargaan yang dimiliki atau yang diselenggarakan di Indonesia, misalnya salah satunya Winsor & Newton yang pernah dilakukan, kemudian menjadi berganti nama menjadi Indonesian Art Awards. Nah, kita akan menjelaskan, mendeskripsikan sejak kapan atau apa yang mengawali dari Indonesian Art Awards tadi atau Winsor & Newton tersebut. Kita bisa menjelaskan, kemudian juga kita bisa menjelaskan faktor intrinsik dan ekstrinsiknya. Intrinsik berkaitan dengan award tadi atau penghargaan tadi, kemudian ekstrinsiknya kita bisa menjelaskan bagaimana antusiasme dari para seniman terhadap awards tersebut. Bagian ketiga, kita mengangkat persoalan atau permasalahan yang ada. Jadi kita akan memaparkan dari penjelasan pada bagian kedua tentang persoalan yang kemudian muncul. Kemudian menjelaskan persoalan tersebut korelasinya dengan subjek kita. Ya, misalnya ketika kita membahas tentang tadi persoalan penghargaan, maka hal yang menarik mungkin yang sering menjadi perdebatan adalah parameter dalam menentukan pemenang dari sebuah kompetisi-kompetisi seni rupa yang ada di Indonesia. Kemudian kita akan menjelaskan, misalnya saja kita akan fokus pada Winsor & Newton Awards atau Indonesian Art Awards yang berlangsung beberapa kali dan continue. Jadi kita akan memaparkan subjek kita. Dan jangan lupa untuk semua paparan tadi kita harus mencantumkan sumber pustaka kita. Dan bagian yang keempat, penelitian yang sudah dilakukan. Artinya kita perlu menunjukkan penelitian dalam tulisan-tulisan yang terdapat pada buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi terdahulu yang serupa dengan persoalan atau subjek yang akan kita teliti. Tetapi jangan terjebak untuk menjelaskan terlalu detail karena bagian ini akan kita letakkan di bagian subbab 2 dari bab 2 kaji pustaka dan teori.
Artinya, dalam bagian keempat, pembaca mengetahui bahwa penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian yang akan saudara lakukan. Tetapi dari penelitian-penelitian sebelumnya, saudara bisa mempertegas juga bahwa penelitian ini menjadi penelitian yang penting untuk memperkaya penelitian sebelumnya berkaitan dengan subjek matter atau persoalan yang sama. Bagian terakhir, setelah kita menguraikan sedemikian detail tentang subjek matter kita atau persoalan yang muncul di sana, maka kita akan memaparkan persoalan atau rumusan masalah dalam penelitian yang akan kita lakukan. Tapi sekali lagi, ini masih belum detail sebagai rumusan masalah, karena rumusan masalah akan ditulis di subbab berikutnya setelah latar belakang. Hanya sebagai penjelas atau memberikan gambaran pada pembaca, pada diri kita sendiri, bahwa penelitian yang akan kita angkat berkaitan dengan hal apanya dari subjek matter yang kita pilih. Misalnya, kita akan melihat akan menganalisis bagaimana sistem manajemen Galeri Sumarja sehingga dia dapat bertahan terus dan kemudian memberikan kontribusi bagi perkembangan seni rupa Indonesia secara luas dan pendidikan tinggi seni di ITB secara sempit, gitu ya. Jadi kita akan menjelaskan secara global tentang persoalan yang akan kita angkat dalam penelitian tersebut. Dan tentu saja bagian terakhir kita akan menuliskan kalimat penutup. Penutup yang tentu akan mengantarkan kita melanjutkan pada subbab selanjutnya, rumusan masalah. Secara teknik dalam menuliskan latar belakang tersebut, maka saudara harus banyak membaca skripsi, tesis, dan disertasi. Pelajari sumber pustaka tersebut, lihat persamaan dan perbedaan dari penelitian yang akan saudara lakukan. Kemudian dari sumber skripsi, tesis, dan disertasi tadi, saudara bisa melihat sumber pustaka dan juga metodologi yang sudah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Yang berikutnya, saudara harus membaca jurnal ilmiah. Lihat jurnal dari berbagai jurnal-jurnal nasional maupun internasional, bagaimana apakah ada kemiripan subjek atau persoalan yang diangkat. Kemudian kita tentu harus melihat perbedaannya apa dengan yang akan kita lakukan. Berikutnya, kita juga harus membaca buku-buku yang sudah diterbitkan yang berkaitan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Jadi artinya, sebagai peneliti, kita harus memperkaya pengetahuan kita dengan membaca. Membaca untuk mengetahui apakah penelitian kita sudah dilakukan oleh orang lain atau belum. Kemudian titik persamaan dan perbedaannya di mana. Dan hal yang terpenting dari penelitian sebelumnya juga kita bisa mengetahui pustaka dan metodologi yang sudah dilakukan oleh orang lain. Sehingga penelitian kita menjadi lebih cepat dan di sisi lain penelitian kita memberikan kontribusi yang jelas untuk perkembangan pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Nah, berikutnya kita seperti ada di lautan yang luas dalam pengertian dari data-data yang ada, kita harus menyaringkannya. Jadi harus ada kesadaran akan subjek penelitian dan persoalan yang kita tentukan. Maka kita bisa dengan mudah menuliskannya. Mengapa? Oleh karena itu, di slide sebelumnya saya menegaskan bahwa kalian harus banyak membaca. Orang yang banyak membaca baru bisa menulis dengan baik.
Kemudian tuliskan poin-poin pentingnya terlebih dahulu. Tuliskan dengan mencantumkan sumber-sumber pustaka rujukannya. Misalnya, ketika kita menyatakan bahwa Galeri Sumarja merupakan galeri pertama di lingkungan pendidikan di Indonesia, maka kita harus ada sumber rujukannya yang mempertegas, membenarkan apa yang kita tulis. Kemudian, jangan ragu untuk menulis. Tuliskan semampu kita, selancar mungkin. Jangan khawatir jika saudara masih tidak bisa menulis. Tuliskan saja semampu kita dahulu, kemudian nanti diedit kembali. Menuliskan adalah perjuangan berikutnya yang harus dilakukan dan jangan ditunda-tunda. Biarkan jika belum lengkap, nanti saudara akan melengkapinya lagi. Setelah saudara membaca, kemudian saudara bisa menambahkannya lagi. Terus seperti itu hingga akhirnya menjadi sebuah tulisan yang sempurna. Tugas berkaitan dengan kajian seni 3 ini, maka tugas saudara membuat latar belakang untuk rencana penelitian saudara. Kumpulkan pustaka seoptimal mungkin untuk memperkuat subjek dan persoalan yang saudara tentukan. Tugas ini akan saudara kumpulkan di hari Sabtu paling telat. Kemudian tentu saja belum akan final karena saudara pasti akan terus memperbaikinya, menyempurnakan sejalan dengan meningkatnya pengetahuan yang saudara miliki. Sekian, terima kasih. Selamat mempelajari tentang latar belakang dan menuliskan tugasnya. Jika ada pertanyaan, saudara bisa kirimkan pertanyaan melalui chatting WhatsApp. Terima kasih. Selamat pagi.